Pilar-pilar utama Marifatullah. Taubat. Taubat harus dilakukan dari segenap dosa baik lahir maupun batin, serta merupakan sikap penyesalan yang total dan sungguh-sungguh. Karena dengan taubat itulah kerajaan seseorang bisa berubah. Dan taubatnya adalah berlandaskan keikhlasan untuk tidak mengulanginya lagi. Karena taubat bagi para ulama sufi dipandang sebagai hal utama bagi perolehan makomat dan ahwal dalam tasawuf, sekaligus hal yang menghubungkan antar makomat dan ahwal tersebut. Maka wajar jika para ulama sufi menyatakan bahwa taubat itu membuat orang terjaga, dan itulah yang menjadi kunci kecerdasan spiritual bagi manusia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, taubat adalah tiangnya iman, membiasakan berada di tempat-tempat zikir dan taat kepada Allah merupakan obat untuk bertaubat. Bertaubatlah kalian dengan ucapan iman, pasti akan datang kepadamu keselamatan. Berbicaralah dengan ucapan tauhid dan ikhlas, pasti akan datang keselamatan. Jadikanlah iman sebagai senjata ketika datang bencana dari Tuhan. Jadi, tobat merupakan tanaman di atas tanah hati dan bangunan dalam jiwa manusia. Dengan bangunan taubat itulah, maka bangunan setan diruntuhkan, di mana taubat sebagai bangunan Tuhan. Adapun yang menjadi syarat bertaubat adalah, yang pertama, menyesali berbagai kesalahan yang telah dikerjakan, ditandai oleh lembutnya hati dan membanjirnya air mata. Kedua, meninggalkan berbagai kesalahan pada setiap keadaan dan tempat. Ketiga, keinginan keras untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat dan kesalahan yang telah dikerjakan. Inilah tahap taubat al-nasuha. Sehingga taubat yang dikehendaki adalah taubat yang bukan sekedar taubat, tetapi taubat yang disertai jiwa istiqomah. Taubat jenis ini adalah taubat yang bukan lagi hanya berdasarkan teori atau ilmu. Datang bukan dalam bentuk hayalan, angan-angan, kebohongan, kemunafikan, atau hal yang dibuat-buat dengan lisannya. Ia harus taubat dalam keteguhan, karena keyakinan dan pengakuan cinta kepada Allah merupakan sesuatu yang tidak bisa dipalsukan. Kebohongan akan menolak dan menidurkan seseorang dari penglihatan akan kebenaran. Maka setelah proses taubat itu, seseorang dituntut untuk menjadi orang yang jujur serta berinteraksi dengan apa yang dikerjakan. Dan kejujuran itu merupakan manifestasi dari tauhid, ikhlas, dan tawakal kepada Allah. Jadi, jelas bahwa dalam sistem tasawuf Al-Jailani, antara makom yang satu dengan yang lain, hal satu dengan hal lain, dan juga antara makom dengan hal selalu saling berkaitan dan membentuk kesempurnaan ilmu dan amal seorang sufi. Taubat yang disertai istiqomah ini mengandung 4 makom, yaitu yakazah atau kesadaran terhadap apa yang harus diakui sebagai dosa atau semacamnya, sehingga menyebabkannya bertaubat atau kembali dari kesalahan. Muhasabah atau meneliti mengevaluasi kembali taubatnya, serta inabah atau kembali menjadi suci, sehingga tanda-tanda bertaubatnya seseorang itu bisa dilihat secara lahiriah dan aplikatif dalam bergaul dengan sesama manusia. Tanda bahwa seseorang sudah bertaubat adalah yang pertama, menahan lidahnya dari gibah, adu domba, dan dusta. Kedua, tidak ada kedengkian dan permusuhan dalam hatinya. Ketiga, menjauhi teman-teman yang jahat, karena merekalah yang dapat membawanya ke jalan yang menyesatkan dan menjauhkannya dari tujuan. Keempat, siap menghadapi kematian, penuh penyesalan dan senantiasa memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah berlalu, seraya berusaha keras untuk senantiasa mentaati Tuhan. Apa yang dikemukakan tersebut sejalan dengan ungkapan Al-Muhasibi tentang cara mematikan syahwat, melemahkan hawa nafsu, menguatkan takut, dan menebalkan kehati-hatian, atau secara ringkas tentang tekad bertaubat. Abu Al-Haris Al-Muhasibi memberikan nasihat agar orang tersebut
terus-menerus berpikir tentang dosa-dosa yang pernah dilakukan. Selalu menghidupkan perasaan takut terhadap yang pasti menimpanya akibat perbuatan dosa tersebut. Berpikir tentang kebangkitan, pertanggungjawaban amal, pedihnya siksaan, serta keterhalangan pahala akibat dosa. Kemudian berpikir untuk kembali bertaubat dan kembali bertekad, berhati-hati atas yang akan terjadi, serta berpikir atas pencegahan nafsu terhadap kesenangannya dalam perkara yang tidak disenangi Tuhan. Ketika berbuat salah, harus cepat-cepat kembali dan bertaubat. Sedangkan mengenai tanda-tanda bahwa taubatnya seseorang diterima, menurut para syekh sufi, ada 4 tanda. Yang pertama, terputusnya hubungan dengan para pelaku kejahatan dan terjalinnya hubungan yang erat dengan orang-orang saleh. Yang kedua, terhindar dari segala dosa serta adanya kesungguhan untuk mentaati Allah. Yang ketiga, senantiasa ingat bahwa kehidupan akhirat lebih baik dan abadi dibandingkan kehidupan dunia. Yang keempat, mengisi waktunya hanya untuk menjalankan